Halo teman-teman semua, sering dengar kan istilah sunat speed? Wah, ini udah kayak momok paling menakutkan buat kita para pengguna internet. Selalu ada rasa was-was, jangan-jangan kecepatan internet kita tiba-tiba dipotong sama provider. Nah, tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas semuanya. Kita ubah rasa parno itu jadi pemahaman, biar kalian bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir. Pasti pernah kan ngerasain deg-degan abis download game ratusan giga atau mungkin maraton nonton series seharian penuh. Terus kepikiran, waduh jangan-jangan besok internet gue jadi lemot banget nih sebagai hukuman. Kalau kalian pernah ngerasa gitu, tenang, kalian nggak sendirian kok. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bongkar dulu mitos soal sunat speed. Terus, kita pelajari bedanya heavy user sama abuser. Ini penting banget. Habis itu kita pakai analogi pesta prasmanan biar gampang ngertinya. Lanjut, kita cari tahu cara bedain mana internet yang lagi dihukum sama yang cuma kena macet biasa di jam sibuk. Dan terakhir, tentu aja, saya kasih tips jitu biar internetan aman tanpa parno lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita hancurkan mitos terbesar soal throttling atau pemotongan kecepatan, khususnya untuk layanan internet rumah yang kita pakai bareng-bareng sama tetangga. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Aturan main untuk internet rumah atau yang sering disebut fixed wireless access itu jauh lebih longgar. Nggak sesadis aturan kuota di HP kita. Jadi buang jauh-jauh deh trauma kehabisan kuota data di handphone, karena dunia internet rumah ini beda banget ceritanya. Nah, ini dia nih kuncinya. Kunci supaya kita bisa tenang itu adalah dengan paham kalau sistem milik provider internet atau ISP itu pinter loh. Sistem mereka itu dirancang khusus untuk bisa membedakan dua tipe pengguna yang kelakuannya langit dan bumi. Coba kita lihat bareng-bareng di sini biar jelas bedanya. Di kolom kiri ada heavy user. Ini kita-kita nih. Mau download game 100 GB dari Steam? Aman, santai aja. Mau maraton Netflix kualitas 4K seharian pas weekend? Silahkan, nggak masalah. Upload video gede ke YouTube, speed bakal tetap normal. Nah, sekarang coba lihat ke kanan. Ini zona bahaya, abuser. Ini beda banget. Ini tuh yang download torrent non-stop 24 jam berhari-hari, pemakaiannya sampai gila-gilaan, nembus 2 terabyte seminggu. Atau yang pola aktivitasnya udah kayak server, atau bahkan dijual lagi secara ilegal. Nah, kalau kelakuannya udah begini, baru deh speednya bakal dipangkas habis. Jadi, biar makin jelas ya, yang dianggap abuser sama ISP itu adalah akun yang terdeteksi sama sistem otomatis mereka sebagai robot atau reseller ilegal. Kata kuncinya bukan di seberapa besar kalian download sesekali, tapi di pola pemakaian yang terus-menerus, ekstrim, dan gak wajar. Terus hukumannya apa? Wah, ini berasa banget. Bayangin deh, speed internet kamu yang tadinya ngebut di 100 Mbps, tiba-tiba jelek, dipotong dan dikunci di 5 Mbps aja, sampai nanti ganti bulan. Ini konsekuensi nyata buat yang terdeteksi sebagai abuser. Oke, mungkin sekarang ada yang bertanya-tanya, loh, kenapa sih mesti ada aturan beginian? Bukannya katanya unlimited ya unlimited aja? Nah, pertanyaan bagus. Yuk, kita pakai sebuah analogi sederhana yang bakal bikin semuanya jadi masuk akal. Coba kita bayangin ya, internet yang kita pakai di rumah itu ibarat kita lagi diundang ke sebuah pesta prasmanan atau buffet yang super mewah bareng sama semua tetangga kita satu komplek. Semua orang boleh makan sepuasnya di sana. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Di pesta itu, kita boleh kok makan sepuasnya, nambah berkali-kali, itu hak kita. Tapi, kalau kita datang bawa karung gede, terus semua makanan di meja kita bungkus bawa pulang sampai tamu lain, alias tetangga kita nggak kebagian apa-apa, ya udah pasti si tuan rumah yaitu ISP bakal negur kita. Ini bukan soal si tuan rumah pelit, tapi ini soal keadilan buat semua tamu yang diundang. Dan ya itulah inti dari apa yang disebut Fair Usage Policy atau FUP. Jadi aturan ini ada bukan buat ngebatasin kita sebagai pengguna wajar, tapi justru buat melindungi hak tetangga-tetangga kita juga, supaya semua orang kebagian jatah bandwidth dan bisa internetan dengan nyaman. Lanjut ke bagian yang nggak kalah penting. Sering banget loh, internet yang lambat itu kita kira hukuman, padahal bukan sama sekali. Kita harus pintar-pintar nih, bedain mana yang namanya throttling sama mana yang cuma kemacetan biasa pas jam-jam sibuk. Pertanyaannya sekarang gimana dong cara kita bedainnya? Gimana kita bisa jadi detektif buat koneksi kita sendiri? Ini kita lagi dihukum atau cuma lagi kejebak macet aja nih di jalur internet? Gampang kok, coba deh lihat tabel ini. Ini contekan sederhananya. Pertama, kita lihat dari durasi. Kalau internet kamu lemotnya awet 24 jam penuh, pagi lemot, siang lemot, bahkan subuh-subuh pas sepi pun tetap lemot, nah itu kemungkinan besar kamu kena throttling. Tapi,
Coba lihat kolom kanannya. Kalau lemotnya cuma di jam-jam tertentu, misalnya jam 7 sampai jam 9 malam pas semua orang lagi online, tapi pas jam 2 pagi dites lagi jadi ngebut, itu bukan hukuman. Itu namanya congestion alias macet biasa karena towernya lagi rame banget. Oke, sekarang kita udah tahu aturan mainnya, udah tahu cara bedainnya. Biar makin tenang, saya bakal kasih beberapa tips cerdas supaya kalian bisa tetap jadi heavy user yang aman dan bebas dari rasa parno. Strateginya gampang banget, cuma ada 2. Pertama, cicil aktivitas berat. Maksudnya gini, kalau mau download file super gede, misalnya 500 GB, jangan digeber nonstop, coba kasih jeda. Di-pause dulu sebentar downloadnya, biarin modem kita bernafas sejenak. Cara kedua, manfaatkan jam kalong. Ini trik klasik tapi ampuh. Lakukan aktivitas super berat kayak download atau upload gede-gedean itu di jam-jam sepi, antara jam 1 sampai jam 6 pagi. Kenapa? Karena di jam segitu jalur tol internet lagi sepi-sepinya, dan sistem ISP biasanya jadi lebih toleran. Dan pada akhirnya, semuanya bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Dengerin baik-baik ya. Selama kalian nggak buka warnet atau server film bajakan, kuota ini aman jaya sentosa. Intinya, selama pemakaian kalian itu untuk kebutuhan pribadi yang wajar, mau segede apapun itu, kalian bakal baik-baik aja. Nah, sekarang kalian udah tahu bedanya, udah tahu aturan mainnya, dan tahu tipsnya. Kalian bukan lagi pengguna yang parno, tapi sekarang kalian adalah seorang heavy user yang cerdas. Jadi, lain kali mau download game baru atau maraton serial favorit, sikat aja. Nggak perlu ragu-ragu, gunakan internet kalian sepuasnya. Karena sekarang kalian udah paham ilmunya. Selamat menikmati internetan tanpa parno.